selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami untuk di akhir bulan Juli 2026. Tentunya untuk ke-12 zodiak, dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, Aries, ada apa aja di akhir Julinya kamu? Peristiwa buat para Aries di akhir bulan Juli 2026. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading. Oke, langsung saja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai di kartu yang pertama di sini buat Aries. Ada apa saja Kak di akhir Juli ini buat Aries peristiwanya? Aduh sorry, hampir tipu aku ngomongnya. Oke Aries, ini adanya peristiwa tentang keraguan-raguan kamu terhadap sesuatu ya. Adanya peristiwa di mana kamu akan sulit dalam mengambil keputusan di sini Aries. Cuma tentang apanya dan gimananya, apa keputusan yang akan diambil, kenapa terasa sulit bagi Aries. Biasanya Aries kan orang yang spontan banget gitu, kayak putusin dulu, terserah nanti jalannya gimana gitu, baru kita pikirin gitu ya. Tapi ini enggak, ini aja udah ngebuat kamu bingung, ambil nggak ya gitu, terhadap suatu keputusan sulit. Nah mungkin pesannya buat Aries di sini bahwa gunakan intuisimu ya dalam memilih hal-hal yang akan kamu pilih. Terkadang feeling kita, intuisi kita itu bisa membantu kita loh Aries ya dalam menentukan pilihan. Oke, jadi terkadang perlu loh kita itu memilih sesuai dengan kata hati juga, karena terkadang kata hati kita ini bisa loh menuntun kita kepada pilihan yang benar seperti itu. Lalu yang kedua, adanya hal-hal yang terkait dengan empati ya. Jadi untuk di akhir bulan Juli kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan rasa empati seorang Aries. Adanya rasa empati yang terbuka bisa, atau meningkat juga bisa seperti itu ya. Terbuka, meningkat, mungkin kamu berempati sama orang lain atau ada seseorang berempati terhadap kamu. Nanti kita lihat di klarifikasinya, tapi yang jelas di sini pesannya buat Aries, terbukalah Aries ya dalam setiap situasinya kamu. Oke, terbuka dan lihat ya di sekitarannya kamu. Kalau memang ada orang yang bisa kamu bantu, mungkin dengan berempati bisa membantu orang lain ya. Atau terbukalah untuk menerima bantuan dari orang-orang yang berempati sama kamu juga kalau kamu lagi butuh bantuan. Lalu yang ketiga, tentang rasa syukur. Aries di akhir Juli juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan rasa syukur. Adanya rasa syukur yang begitu luar biasa Aries ya. Yang akan Aries ucapkan, ada rasa terima kasih ya. Dan juga di sini aku melihat terkait dengan apapun itulah jenis rasa syukurnya, nanti kita lihat di klarifikasi juga. Coba pesannya buat Aries ya. Mungkin dalam setiap rasa syukur yang kamu ucapkan ya, berterima kasihlah kepada Tuhan atas hidup yang sudah diberikan sampai sejauh ini, kesempatan dan hadiah-hadiah terindah yang sudah Tuhan kasih sama kamu selama ini dalam hidupnya kamu ya. Lalu di kartu yang keempat, kamu juga di akhir bulan Juli ini akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kegigihan ya. Kegigihan yang gimana tuh Kak? Apakah Aries ini akan memperjuangkan sesuatu kayak gitu ya, atau gimana gitu? Nah yang aku lihat di sini Aries, bahwa ada kegigihan kamu memang untuk biasanya tuh untuk mendapatkan sesuatu ya, atau menjadi sesuatu. Kamu gigih untuk menjadi ini nih, karena kamu udah pilih jalan hidup kamu seperti ini. Cuma pesannya buat kamu ya, ketahuilah sebenarnya ya kita bisa menjadi apapun yang kita mau gitu ya, selama kita set pikiran kita di tempat yang jelas gitu. Maksudnya tujuannya jelas, arahannya jelas, bisa kamu gigih di hal-hal yang sifatnya pasti, yang bagus, yang positif, bukan yang jelek. Oke, itu Aries. Selanjutnya
coba kita klarifikasi dulu kartu Aries di sini teman-teman. Kita lihat ada apa saja di sini peristiwanya buat Aries di akhir Juli 2026. Oke. Oh my god. Kebalik kasih. Oke. Aries, yang pertama apa sih yang akan membuat Aries jadi ragu-ragu Kak gitu? Apa sih hal yang sulit buat diputuskan sama Aries Kak di akhir bulan Juli ini? Kenapa peristiwa ini muncul? Aku melihat ternyata yang akan membuat kamu jadi ragu di sini adalah untuk mengakhiri konflik dengan seseorang. Itu yang akan bikin kamu jadi ragu. Pantesan biasanya Aries kan orangnya nggak ragu-raguan teman-teman. Kalau udah mau sesuatu ya A dikejar gitu. Langsung diambil keputusan. Aku mau ini. Aku mau seperti ini. Resiko belakangan. Tapi ternyata ini toh, ya. Berarti ada masalah egonya juga di sini. Kamu masih ragu kayak, maafin nggak ya? Maafin nggak sih? Dia tuh udah nyakitin aku banget loh Kak. Ego masih bermain ternyata di sini gitu teman-temannya. Makanya masih ragu untuk maafin nggak ya seseorang di sini Aries. Dalam waktu akhir bulan Juli inilah kayak gitu. Ya. Lalu yang kedua, adanya hal-hal yang terkait dengan rasa empati diklarifikasi oleh King of Swords Aries. Nah, jadi yang aku lihat di akhir bulan Juli ini, kamu akan mengalami peristiwa yang terkait dengan masalah kedisiplinan, power kamu, pengaruh kamu dalam hal kata-kata ya, untuk membuat orang lain itu bisa berempati sama kamu gitu. Jadi ternyata Aries ini akan sangat pandai di akhir Juli ini untuk bisa membuat orang lain berempati sama dia melalui kata-katanya saja. Bagus ya. Lalu yang ketiga adanya rasa syukur di sini. Tapi diklarifikasi oleh The World yang terbalik di sini teman-teman ya. Oke. Aku melihat ada sesuatu yang akan stagnan untuk di akhir bulan Juli ini. Stagnannya sesuatu di sini ternyata tidak membuat Aries jadi marah, jadi kesal, jadi sebel. No. Justru Aries dengan stagnannya sesuatu, kedelaynya sesuatu ini nggak jadi-jadi, malahan kamu sangat bersyukur ya. Apakah terkait dengan konflik ini Kak? Bisa jadi, atau hal lain gitu ya, atau hal-hal yang contoh mungkin kamu harusnya keluar uang untuk tanggal sekian-sekian tapi nggak jadi ya, masih dipending. Ternyata ada pengunduran untuk pembayarannya, nggak mesti dibayar tanggal sekian-sekian, itu bisa di tanggal nextnya selanjutnya. Itu yang akan membuat Aries jadi bersyukur. Itu contohnya ya. Oke, hal-hal yang stagnan membuat kamu justru sebaliknya jauh lebih bersyukur. Lalu yang keempat di sini adanya kegigihan diri seorang Aries. Kamu akan gigih soal apa Aries? Di klarifikasi oleh Five of Pentacles yang terbalik. Yang aku lihat, kamu pokoknya di akhir Juli akan gigih dalam, ini terkait dengan pelunasan ya. Kamu akan gigih, intinya yang paling umum ya, kamu akan gigih dalam melakukan perbaikan, pemulihan soal situasi dan kondisi keuangan kamu. Kamu akan gigih dalam melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban kamu, utang piutang kamu, cicilan-cicilan kamu. Kamu sangat gigih dalam mengubah ya, dalam usaha untuk mengubah kondisi keuanganmu untuk menjadi lebih positif nih grafiknya kayak gitu Aries. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya, di akhir Juli energi paling kuat itu ada dari Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.